Bismillahirrahmanirrahim. Ruang kolaborasi modul 2.3. Pelaksanaan coaching oleh Nofriandi B. Mkom GR, CGP Angkatan 11 dari Kota Padang. Coaching model Tirta antara Nofriandi B. Mkom GR dengan Joni Ilyas SPD GR. Di sini yang berperan sebagai coachee adalah Nofriandi B. Mkom GR, dan berperan sebagai coach itu adalah Joni Ilyas SPD GR. Dengan permasalahan yang diangkat itu adalah penyalahgunaan komputer pada saat waktu PBM di labor. Selamat menyaksikan. Oke, lanjut. Sudah ya? Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nofriandi B, Eskom Mkom GR, CGP Angkatan ke-11 dari Kota Padang, berasal dari instansi SMA Negeri 8 Padang. Baiklah, saya akan mencoba mempraktekkan dialog model coaching itu untuk model Tirta ini pada modul 2.3. Saya sendiri berperan sebagai coachee dan coachnya itu adalah Pak Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Joni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Noh, selamat pagi. Mohon maaf Pak Joni mengganggu waktunya sebentar. Iya Pak Noh, enggak apa-apa. Kebetulan saya tidak ada jam mengajar hari ini. Saya baru habis masuk kelas tadi. Oke Pak Joni, kalau begitu terima kasih. Bagaimana kabarnya Pak Noh? Ada yang bisa dibantu? Alhamdulillah kabar baik dan sehat Pak Joni. Syukurlah. Begini Pak Joni, kalau tidak keberatan, saya mau curhat dan menyampaikan keluh kesah saya tentang permasalahan yang sedang saya hadapi. Apakah Pak Joni bersedia? Dengan senang hati Pak Noh, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Begini Pak Joni, sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi ataupun mendapatkan pemecahan masalah, sedikit itu mungkin mendapatkan pencerahan terhadap permasalahan yang sedang saya hadapi. Masalahnya apa Pak Nov? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan, mungkin saya bisa bantu. Begini Pak Joni, saya itu punya masalah terkait dengan pepelajaran saya di labor TIK. Kalau di kelas itu insya Allah tidak ada permasalahan. Cuman di labor TIK ini selama pembelajaran yang saya lakukan di labor untuk praktek, anak-anak itu sepertinya kurang respon terhadap materi yang saya sampaikan, di mana anak-anak tersebut asik saja membuka aplikasi lain seperti game, YouTube di waktu saya menyampaikan materi. Oh ya, masalahnya anak kurang respon terhadap materi mata pelajaran di labortik itu, kalau di skala 1 sampai 10, ketidakpedulian siswa terhadap materi bisa bila belajar di labortik masuk skala berapa, Pak? Jika satu skala itu tidak peduli, kan skala 10 itu sangat peduli gitu. Kalau skala itu kemungkinan masuk ke skala 6. Artinya begini, kita cukup peduli tetapi tergantung kepada mood dari jam-jam tertentu. Berbeda kalau di jam terakhir skalanya malah turun di angka 5. Apalagi ini kelasnya kelas moving itu dipukul langsung 5 jam. Itu menjadi anak-anak itu kalau di jam terakhir itu dia menjadi cuek dan asik dengan peralatan dia masing-masing di labor. Kira-kira dari skala tersebut apakah Bapak punya kekuatan diri untuk merubah ke arah lebih baik? Tentu saja Pak, insya Allah itu kita bertekad untuk merubahnya. Tapi apa ya Pak? Kekuatan apa yang mungkin Bapak miliki untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran menarik dan inovatif? Kalau kekuatannya ya Pak, kekuatan siswa itu
boleh dalam bentuk sarana prasarana dan yang memadai, dan guru harus kreatif yang dituntut, gitu aja. Maksudnya bagaimana ya, Pak? Begini Pak Joni, kekuatan siswa artinya bagaimana menciptakan pembelajaran yang menarik dengan sarana dan prasarana yang sudah disiapkan. Oh, benar juga ya Pak Nauf, pembelajaran tercipta dengan siswa hadir secara penuh dan terlibat di dalamnya dan membuat siswa lebih nyaman di labor. Eee, Pembelajaran dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan anak atau disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana kebutuhan anak akan terkoneksi dalam pembelajaran sehingga mereka, merasa diperhatikan kebutuhannya, begitu Pak Joni. Jadi guru dituntut lebih kreatif dalam mengolah pembelajaran di labor. Apalagi hal ini selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran itu yang menghamba kepada murid. Sangat betul sekali Pak Joni, saya akan mencoba pembelajaran yang inovatif dengan memanfaatkan berbagai media dan model pembelajaran yang menyenangkan. Juga akan memperhatikan kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Jadi dengan demikian kira-kira apa rencana Bapak selanjutnya? Rencana saya begini Pak Joni, saya berkeinginan untuk membuat pembelajaran di labor TIK itu lebih menyenangkan lagi, seperti saya menyelipkan ice breaking dan membuat media pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi anak-anak di usia SMA ini. Jadi mungkin hal lain apa yang Bapak lakukan kira-kira? Begini, hal lain yang dilakukan itu kita akan mengajak, siswa untuk melakukan lomba, pembuatan game atau membuat, coding-coding seperti robotik. Karena apa, robotik itu, untuk saat ini itu yang digemari oleh, para siswa khususnya itu di kalangan SMA. Kemudian bagaimana dengan proses penugasan siswa selanjutnya, Pak? Setelah ini saya insya Allah akan memberikan penugasan penugasan siswa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Misalnya, anak ditugaskan untuk membuat sebuah coding animasi gambar bergerak dan sejenisnya, termasuk konsep dari robotik itu. Oke, langkah yang Pak Noh ambil sudah tepat sekali. Saya pribadi sangat setuju dengan konsep dan ide Bapak. Syukurlah Pak Joni, sekarang saya merasa lega dan dengan berkomunikasinya dengan Bapak Joni, setidaknya ada setitik cerah dan untuk melakukan perubahan-perubahan selanjutnya. Syukurlah, alhamdulillah kalau Pak sudah merasa lega dan tenang. Lalu dari yang sudah Pak rencanakan tadi, komitmen yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu apa? Untuk hal ini, dalam proses belajar mengajar, saya melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menghadirkan berbagai media ataupun metode supaya siswa bisa lebih antusias lagi mengikuti pembelajaran di labor ini. Lalu dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk melanjutkan komitmen ini? Itu yang jadi, masih saya pikirkan Pak Joni. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman sejawat agar saling bertukar pikiran dan memberi support terhadap permasalahan di sekolah guna menemukan, solusinya. Wah, itu ide yang bagus sekali, Pak. Semoga dapat segera terlaksana dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa yang tidak nyaman di waktu PPM di Labortik. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak banyak Pak Jon untuk waktunya yang telah mendengarkan keluh kesah dan curhatan saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita ke depannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Iya Pak Joni, sama-sama. Maaf Pak, kebetulan saya ada janji untuk menentukan jadwal pendampingan individu 5 dalam pendidikan guru penggerak saya dengan kepala sekolah. Nah, ya, Pak, silakan. Terima kasih dan semoga sukses ya Pak. Sama-sama, Pak. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.